Oke, jadi kita di pertemuan kali ini ya akan membahas tentang perangkat pemodelan sistem ya, terutama nanti untuk model konseptual. Jadi di sini untuk perangkat pemodelan sistem ya, diantaranya adalah yang pertama adalah flowchart ya. Ini sudah biasalah teman-teman gunakan ya, sudah familiar atau biasa disebut juga logic flow ya. Di flowchart ini logic flow diagram ya. Ini flowchart adalah diagram yang menampilkan algoritma atau proses ya. Di mana ada langkah-langkah biasa dibentuk dalam langkah-langkah itu digambarkan dalam bentuk kotak ya. Ada juga bentuk-bentuk lain seperti misalnya belah ketupat untuk decision ya atau uji kondisi. Dan itu setiap bagian tadi ya dihubungkan oleh sebuah garis ya sebagai konektor yang biasanya bertanda panah. Ini sebagai contoh ya flowchart yang sederhana ya. Jadi ini menunjukkan proses. Jadi flowchart itu sebetulnya tool atau perangkat pemodelan ya dalam hal ini yang lebih banyak menggambarkan proses. Jadi tool atau perangkat pemodelan proses begitu. Nah, di sini contohnya ya seperti ini. Ini menunjukkan aktivitas nih. Ketika lampu tidak bisa bekerja, maka kemudian ini ada panah. Ini seperti menunjukkan sequence ya. Jika ini terjadi, maka akan terjadi aktivitas berikutnya di sini ya. Nah, di sini ada uji kondisi apakah lampunya, ini lampu tidak nyala misalnya. Di sini ada uji kondisi apakah sudah terpasang lampunya ya. Atau misalnya colokannya sudah terpasang ya. Atau saklarnya sudah menyala misalnya gitu ya, sudah dinyalakan atau belum. Kalau ternyata belum ya dipasang lah gitu. Tapi kalau misalnya sudah dicek lagi nih, uji kondisi lagi. Apakah ini karena mungkin jenis lampunya yang lama ya bohlam, apakah sudah terbakar ya si komponen bohlamnya itu ya. Jika iya maka digantilah ya si bohlamnya itu. Tapi jika tidak, nah tidak terbakar maka bisa diperbaiki lampunya misalnya gitu. Ya di sini ditunjukkan bahwa aliran data ya data flows itu biasanya tidak ditampilkan ya secara khusus dalam flowchart. Nah, jadi ini berbeda dengan ada namanya satu lagi tool yang namanya data flow diagram alir data. Ya, jadi flowchart lebih menggambarkan urutan dari operasi ya atau proses gitu. Nah, flowchart ini biasa digunakan untuk melakukan analisa ya, kemudian perancangan, designing ya, kemudian documenting, mendokumentasikan atau mengelola proses ya atau program di berbagai bidang. Ya. Di sini saya coba tunjukkan lagi contoh dari flowchart ya. Ini ya. Ini sama ya flowchart juga nih, disebutnya logic flow diagram. Ini saya ambil dari buku ya, dari Stewart Robinson tentang simulation. Ini kita gunakan juga ya sebagai referensi. Simulation, the practice of model development and use. Begitu. Nah, ini untuk flowchart. Nah, yang ini nih logic flow diagram. Flowchartnya seperti ini. Ya, biasanya sih dimulai ada di sini ada start, kemudian berakhir dengan end gitu ya. Bentuknya kotak tetapi
dengan sudutnya tumpul, tidak lancip seperti ini. Start dan end. Atau start dan finish ya. Begin, end, atau start, finish gitu. Nah, di sini disebutkan aktivitas pertamanya adalah customer arrives. Jadi ayo urutan pertamanya nih, customer arrives. Pelanggan datang ya. Ini di antrian misalnya di bank atau di ATM gitu. Ketika customer datang, maka dia akan masuk ke antrian ya. Dicek dulu di sini nih. Ada space nggak gitu. Bisa masuk ke antrian nggak? Jalur antrian maksudnya. Atau misalnya ngambil karcis antriannya masih bisa nggak? Jangan-jangan sudah nggak bisa misalnya. Ngambil tiket antriannya. Nah, jika ada space, maka dia akan masuk ke dalam antrian untuk nanti menunggu pelayanan. Tetapi jika tidak, maka dia akan meninggalkan tempat tersebut ya. Bisa bank atau ATM. Jika dia tidak mendapatkan antrian. Kalau ATM tidak ada karcis antrian ya. Tapi kalau misalnya di kantornya, di banknya, biasanya ada nomor antrian. Dan itu biasanya dibatasi jamnya ya, ada pembatasan waktu. Termasuk di kantor-kantor lain gitu. Kantor pelayanan lah. Oke, nah ketika dia masuk ke jalur antrian ya, maka dia mengantri. Kemudian ada uji kondisi lagi nih, apakah servernya available atau tidak ya. Bisa jadi sedang istirahat atau sedang penuh ya. Nah, ketika belum available dia berarti menunggu nih ya, tetap berada di dalam antrian. Tapi jika available, tersedia, sudah kosong misalnya si servernya, dalam hal ini misalnya petugasnya ya atau staff yang melayaninya dia available, maka dilanjut dengan aktivitas atau proses berikutnya, itu apa, customer dilayani ya, pelanggan dilayani atau nasabah dilayani. Oke, dan ketika sudah selesai maka meninggalkan tempat ya, sudah selesai dilayani. Ini contoh dari flowchart ya, untuk kasusnya single server queue, antrian satu server tunggal. Untuk flowchart sendiri banyak tipenya, banyak jenisnya. Tetapi secara umum punya bentuk-bentuk standarnya ya. Untuk flowchart ini simbolnya lah, simbol yang standar. Misalnya di sini kotak nih, rectangular ya, yang bentuk persegi panjang ini. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan proses ya, atau aktivitas. Nah, sedangkan yang bentuknya belah ketupat ini menunjukkan decision atau uji kondisi ya, biasa disebutnya. Untuk belah ketupat atau diamond. Nah, ini flowchart yang di sini ada yang disebut dengan cross-functional flowchart ya, lintas fungsi. Jadi biasanya ini menunjukkan kalau di organisasi, di perusahaan itu menunjukkan departemen ya. Tapi kalau dalam konsep sistem yang sudah pernah kita bahas ya, ada yang disebut dengan resource ya nggak? Nah, resource itu tuh seperti ini nih. Ada customer, ada sales, warehouse, customer service gitu ya. Nah, ini adalah activitiesnya. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa resource ini melakukan aktivitas apa saja. Ya. Masing-masing dibatasi oleh garis putus-putus ini. Gitu. Ini cross-functional flowchart. Baik. Tool berikutnya untuk pemodelan sistem ya. Bisa disebut juga model konseptual. Salah satunya ini model konseptual seperti ini. Karena nanti kita bisa lihat juga ada jenis-jenis model konseptual lainnya. Ada yang disebut dengan network diagram atau diagram jaringan ya. Ini biasanya dalam project management dipakai nih, network diagram. Itu ada yang disebut dengan PDM.
PDM ini Precedence Diagramming Method ya. Kalau ADM itu Row Diagramming Method. Jadi pembedanya di mana teman-teman? Kalau teman-teman lihat activity on network ya, activity on a row, nah itu biasanya disebut dengan ADM. Ya. Tapi ada juga yang activity on node ya. Activity-nya nanti ditulisnya di dalam, nah ini, dalam kotak ini. Oke. Atau di dalam bentuknya bisa bulat, bisa kotak ya. Jadi kalau activity-nya on arrow ditulis di atas garis panahnya, maka dia disebut arrow diagramming method. Ya, kalau ini precedence diagramming method. Oke, nah ini contoh-contoh ya dari hubungan antar aktivitas di dalam. Kok ini yang bentuknya PDM ya, PDM. Ini contoh bentuk-bentuk hubungan ya antar aktivitasnya. Di dalam manajemen proyek itu akan dibahas lebih detail. Jadi kita bisa melihat bagaimana urutan ya dari aktivitas. Ya, ini kurang lebih mirip seperti flowchart ya, network diagram ini. Ini contohnya, start, finish. Ini aktivitas ya. Ini alirannya nih. Ini rinciannya dengan durasinya. Durasi, kemudian kapan mulainya, kapan selesainya ya untuk setiap aktivitas. Dan ini total durasinya dari 0 sampai 13 unit waktu, bisa hari, bisa minggu, bisa bulan ya. Nah ini biasanya di kurang lebih Gantt chart juga menunjukkan PDM ya, Precedence Diagram Method. Oke. Nah, kalau yang dua tadi itu menunjukkan pemodelan proses, nah kemudian untuk tool berikutnya, perangkat berikutnya adalah data flow diagram ya. Ini ada kata data di depannya, berarti kan menunjukkan pemodelan data ya. Diagram alir data. Nah, ini diagram alir data atau DFD atau DAD ya. Ya, dia memiliki level-level. Nah, level yang paling awal, paling dasar atau level 0 disebutnya konteks diagram nih. Level 0. Ya. Dia ada namanya konteks diagram, itu dipresentasikan dengan lingkaran tunggal atau kotak tunggal yang mewakili keseluruhan sistem ya. Ya, di situ ada komponen-komponen di dalam konteks diagram ya, ada kelompok pemakai atau user ya. Kemudian ada data masuk ya, data input. Kemudian ada data keluar, data output ya. Dan juga ada boundary antara sistem dengan lingkungan, rest of the world. Oke, nanti kita lihat contohnya dulu ya, untuk memudahkan. Nah, ini contoh konteks diagram. Ya, jadi di sini ini menunjukkan sistem yang lingkaran ini. Ya, levelnya 0, level sistem. Nah, kemudian di sini ada yang kotak-kotak ini menunjukkan apa? User ya. Ada customer, ada bagian keuangan, ada pimpinan, ada bagian penjualan. Itu usernya. Nah, kemudian ada data input, data output. Data input misalnya dari customer ke sistem nih. Input ya, garis panahnya masuk. Kemudian ini juga sama input. Nah, ada data yang keluar. Output nih. Garis panahnya keluar ya. Laporan dan sebagainya. Ini diagram konteks namanya. Oke, ini kebanyakan konteksnya IT ya. Untuk yang di FD. Intinya adalah teman-teman kita harus melihat bahwa ini sebagai contoh saja ya. Contoh dari tool atau perangkat pemodelan
sistem. Ada yang bentuknya ke proses tadi ya, pemodelan proses, flowchart dan network diagram. Ada yang ke data ini seperti di FD ini. Di FD ada diagram konteks, nanti ada di FD level 1, level 2 ya. Di rinciannya lah, kalau di FD level di FD yang level 0 atau konteks diagram itu tadi menunjukkan apa? Menunjukkan sistem ya, level sistem. Kalau yang di FD level 1, 2 dan seterusnya itu sudah sub-subsistem ya. Gitu. Nah, ini masih diagram konteks ya. Nah, ini kalau ini sudah level 1 nih ya. Jadi level 1 ini sudah si sistem tadi yang 0 tadi itu terdiri dari berapa subsistem ya. Nah, gitu. Atau kalau itu proses tadi menjadi berapa subproses begitu. Ini menjadi 4 nih. Ya, menjadi 4 yang tentu saling terkait ya. Nah, kemudian ini tetap sebagai user. Gitu. Kalau level ini level 1 kan. Kalau level 2-nya nanti ada 1A, 1B gitu. 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B gitu ya. Terus bisa banyak ya ininya sub-subnya. Nah, ini seperti ini atau titik 4.1 ya, bisa 4 titik A atau 4.1, 4.2 gitu ya. Perinciannya. Gitu. Ini di mata kuliah APSI mungkin teman-teman yang sudah ngambil ya analisis perancangan sistem informasi ini pasti sudah dibahas ya. Selain dari yang tadi sudah kita bahas ya, ada juga di sini tool yang namanya proses flow diagram atau proses map ya. Proses map ini kalau kita lihat contohnya ya, seperti ini nih contohnya ya. Jadi customers dengan waktu antar kedatangannya masing-masing ya. Itu kemudian dengan tanda panah sequence berikutnya, proses berikutnya adalah dia mengantri queue ya. Waiting in line lah, mengantri di situ menunggu. Ya, di sini proses menunggu, kemudian sequence atau urutan berikutnya adalah service. Ini aktivitas service atau pelayanannya. Dengan waktu pelayanan itu memiliki distribusinya ya, bisa macam-macam nih. Nah, kemudian logic flow diagram itu tadi ya, yang flowchart. Nah, dan yang ketiga adalah activity cycle diagram. Ya, diagram siklus aktivitas. Nah, ini gambarnya seperti ini nih. Jadi tadi case-nya sama ya, single server queue. Kalau untuk yang proses map ya atau proses flow seperti ini. Kalau untuk flowchart seperti ini. Kalau activity cycle diagram seperti ini. Dia cycle nama siklus berarti kan seperti ini bentuknya ya. Dimulai dari mana? Dimulai dari customer arrival. Kedatangan customer, kemudian antrian, kemudian pelayanan, dan selesai atau outside ya, keluar nih. Kan customer juga datang dari luar ya, dari luar. Berarti ketika udah dilayani selesai dia kembali ke luar. Oke.